Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih membicarakan mengenai fisika kuantum, tapi masih pada aspek sejarah ya. Sejarah bagaimana fisika kuantum itu diperlukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kalau kita lihat di bukunya Gasiorowicz maupun bukunya Pak Agus Purwanto, ini berada pada bab 1 ya. Jadi enggak fisika kuantum. Kalau di bukunya Pak Agus, ini buku yang isi lama kelihatannya ini. Ada yang baru masih dipinjam teman. Ini di bab 1 Pak Pur itu adalah landasan fisika kuantum. Ya. Jadi bab 1 masih kita pelajari. Mengapa kita itu, berasal dari apa, atau mengapa fisika kuantum diperlukan sehingga itu muncul ya pada akhir abad 19 terutama. Itu salah satunya itu ketika ada ini fenomena radiasi benda hitam, black body radiation. Ini benda hitam itu ya, kalau ada cahaya yang dikenakan, ya benda hitam itu 100% menyerap, ya, tidak ada yang direfleksikan. Sehingga untuk apa? Untuk membuat benda yang menyerupai benda hitam itu bisa digunakan ini yang bentar. Nah, yang ini ya. Ini adalah peralatan yang digunakan untuk menyerupai benda hitam. Jadi ada kotak, di dalamnya ada rongga. Nah, di kotak ini diberi celah sempit. Nah, sehingga kalau ada cahaya yang dimasukkan, itu kan ini akan terpantul semua sampai terserap. Nah, itu kan kita mendekati sifat, benda ini mendekati sifat sebagai black body, yaitu menyerap, benda yang mampu menyerap total cahaya dan tidak ada yang direfleksikan. Walaupun juga ini bisa diabaikan yang keluar, kan sudah celah ya kan, tentunya ada yang memantul, nah itu yang diabaikan. Nah itu untuk ini ketika para fisikawan itu meneliti mengenai benda hitam. Dan selain sifat itu juga ini ada sifat lain, yaitu jika suatu objek itu dipanaskan, maka objek itu akan akan berpendar, akan mengeluarkan cahaya ya karena panasnya. Walaupun sebelum menyentuh cahaya tampak ya, itu meradiasikan inframerah pada spektrum inframerah. Nah, ketika dibuatkan eksperimen, kita dilakukan eksperimen, hasilnya seperti ini. Ini hasil eksperimen. Ya, ini sudah betul ya seperti ini. Jadi yang di bawah itu frekuensi. Ya. Ketika dipanaskan, ini kan T-nya, dipanaskan frekuensinya bergeser ke kiri yang puncaknya ya. Nah, ini frekuensi menunjukkan warna itu. Ketika ini T2, T1, tentunya T1 lebih besar misalnya ya. Ini maka frekuensinya bergeser ke kiri. Nah, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya,
kan kita itu harus bisa menerjemahkan itu apa perilaku alam ke dalam bentuk matematis ya sebelum kita itu memperoleh manfaat dari alam semesta. Itu mutlak seperti itu. Kita harus bisa mentransformasi ke bentuk matematis. Ketika ini dua fisikawan yang sangat terkenal pada waktu itu, ya Wins dan Rayleigh sama Jeans, itu gagal semua untuk menerjemahkan ke persamaan matematis. Nah, Win ini betul ketika frekuensi tinggi, kan sama-sama rendah ya. Nah, tapi ketika pada frekuensi rendah, ya tadi kan frekuensi tinggi, Wins berhasil karena energinya kan semakin lama semakin habis. Tapi kalau Wins ini diterapkan pada frekuensi yang rendah ya, ketika panasnya ditinggikan ya sama seharusnya kan dari puncak kembali ke bawah. Nah, Wins ini nggak kembali ke bawah. Ini lurus sampai menuju tak terhingga. Nah, itu kan berarti persamaan matematis dari Wins yang berpatokan pada fisika klasik itu gagal. Nah, seperti itu. Nah, kebalikannya, sekarang Rayleigh Jeans ya. Ini mentransformasi perilaku itu perilaku tersebut ke dalam bentuk matematis. Nah, pada frekuensi rendah berhasil Rayleigh itu. Nah, tapi ketika suhunya kan mungkin ini direndahkan ya atau ditinggikan direndahkan yang jelas ketika frekuensinya tinggi ya. Nah, ini nggak mau turun persamaan matematis dari Rayleigh Jeans ini naik terus. Nah, itu yang disebut sebagai bencana ultra ungu, ya. Ultraviolet katastrofik. Nah, itu sejarahnya. Nah, jadi dua itu kan berpedoman pada fisika klasik, ya. Fisika klasik maupun termodinamika. Nah, itu gagal. Nah, seperti pada urean ini persamaan yang dibentuk oleh Wins seperti ini. Jadi gagalnya tadi kan pada frekuensi rendah ya. Frekuensi rendah itu gagal persamaan ini kalau diplot seperti ini. Pada frekuensi rendah gagal ya. Ini naik terus kalau Wins. Nah, kebalikannya yang Rayleigh itu membentuk persamaan ini. Ya, jadi pada yang ini ya, yang Rayleigh ini ketika pada frekuensi tinggi ini naik terus, nggak mau turun seperti pada yang ini eksperimennya kan turun ya. Jadi ketika kita mentransformasi perilaku alam semesta itu harus dibandingkan ya dengan hasil sesungguhnya. Ini hasil sesungguhnya seperti ini, naik kemudian turun. Nah, yang Wins tadi itu frekuensi tinggi berhasil, tapi frekuensinya kita rendah, ini naik terus, nggak mau turun seperti yang eksperimen. Nah, yang Rayleigh Jeans itu kebalikannya, rendah berhasil, tapi pada frekuensi tinggi ini naik terus energinya, kan nggak boleh seperti itu. Ya. Nah, itu kegagalan dua formula berpedoman pada fisika klasik. Nah, sekarang kita masuk ke itu penjelasan yang betul-betul berbeda. Ya. Nah, ini muncul Max Planck dengan teoremanya yang betul-betul baru. Nah, jadi bisa dibaca di situ. Ini muncul dengan saran atau hipotesa yang ini disebutkan sebagai radical suggestion. Ya. Jadi di situ energi yang tadi yang cahaya itu gelombang cahaya itu tidak dikatakan tidak bersifat kontinus ya.
menurut Max Planck, tapi bersifat diskrit. Ya, kalau di fisika klasik kan gelombang itu kan menyebar ya, kontinu. Ya, menyebar kontinu. Tapi di sini Max Planck menjelaskan atau menyarankan dengan sesuatu yang baru bahwa cahaya itu tidak kontinu, tapi bersifat diskrit. Nah, jadi cahaya itu dipancarkan, ya. Nah itu ini kalau kita lihat menggunakan yang black body tadi itu, ketika black body-nya dipanaskan kan memancar cahaya. Nah, cahaya yang dipancarkan itu energinya tidak kontinu tapi diskrit. Ini E sama dengan NH kali nu. N ini adalah integer atau bilangan bulat. Jadi Max Planck datang dengan pengetahuan baru bahwa energi dari cahaya itu tidak kontinu tapi diskrit. Dan berdasarkan pendapat Max Planck ini mengkonversi ini integral kontinu yang digunakan oleh Rayleigh-Jeans menjadi diskrit, menjadi sebuah sigma, diskrit menjadi simbol sigma. Nah, nanti diperoleh ini langsung slide forward. Jadi spektrum dari radiasi benda hitam dinyatakan dalam ini. Nah, ini dari persamaan matematis ini kalau diplot ya sama seperti itu. Sama seperti ini yang ini sesuai dengan hasil eksperimen. Ya, memenuhi ini bentuknya. Ya. Jadi fit dengan hasil eksperimen. Itu persamaan yang dibentuk oleh Max Planck setelah menyatakan bahwa cahaya itu energi yang dipancarkan oleh cahaya itu tidak kontinu tapi diskrit. Dan tetapan energinya dinyatakan dalam ini E sama dengan N H nu. N itu adalah bilangan bulat. H ini adalah tetapan Planck. Nu ini adalah frekuensi. Dan tetapan Planck itu ini 6,626 kali 10 pangkat min 34. Jadi Max Planck menyatakan energi itu dikuantisasi, ya, terkuantisasi. Nah, ini yang disebut sebagai kelahiran dari fisika kuantum. Karena kuantum kan bersifat berasal dari kata kuanta. Ya. Jadi energi itu terkuantisasi. Nah, ini awal dari kelahiran dari quantum physics. Nah, ternyata pernyataan energi cahaya itu terkuantisasi, ini ternyata dapat menjelaskan beberapa fenomena ya yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik. Nah, seperti ini juga. Ini pada efek fotolistrik atau photoelectric effect. Jadi latar belakangnya pada fisika klasik sebelum kuantum sudah ada pengetahuan seperti ini. Ya, ini ada logam, ada elektron,
Kemudian kalau cahaya dikenakan, ini dari fisika klasik ya. Kalau energinya cukup, maka berdasarkan fisika klasik, maka ada elektron yang bisa bebas dari logam ini. Jadi pernyataannya, jika ada cahaya yang kuat, ini bisa melepaskan elektron, mengemisi elektron. Dan jika cahayanya lemah, tidak bisa melepaskan elektron. Kecuali jika lama, ya ditunggu sampai lama. Ini dari fisika klasik. Nah, ternyata ini berdasarkan formula dari fisika klasik ya. Nah, ternyata kenyataannya seperti ini. Elektron itu bisa dipancarkan sesingkat mungkin, ya, as soon as someone shine light on the metal. Jadi nggak usah menunggu apa sampai terkumpul banyak cahayanya, tapi bisa langsung ya. Jadi tidak cahaya yang dipancarkan tidak tergantung pada intensitas dari cahaya yang datang. Di klasik itu tergantung intensitas, semakin tinggi intensitas semakin banyak yang keluar elektronnya. Tapi kenyataannya ini belum dihubungkan dengan kuantum ya. Kenyataannya itu tidak tergantung intensitas ya. Intensitas sedikit itu sudah bisa mengemisi elektron. Nah, kemudian hasil eksperimen seperti ini. Jadi eksperimen itu menunjukkan bahwa energi kinetik K, ya, nah, energi kinetik K itu adalah energi kinetik elektron yang lepas ya, tergantung pada frekuensi, tidak tergantung pada intensitas. Nah, di sini maka ada apa? Frekuensi ambang dalam suatu konduktor ya. Jadi kalau energi cahaya itu lebih besar daripada frekuensi ambang, itu sudah ada yang keluar. Nah, ini kan dijelaskan di sini, ini adalah threshold frekuensi ambang. Nah, itu jadi kemudian penjelasan dari itu ini dinyatakan jadi penjelasan seperti ini sangat susah kalau dijelaskan secara klasik. Nah, kemudian ini Einstein yang menjelaskan berdasarkan apa yang sudah dimunculkan oleh Max Planck. Ya. Jadi Einstein berpostulat. Ya. Jadi yang terkuantisasi itu tadi kan apa? Tidak hanya osilator, tapi juga cahaya. Ya, cahaya juga terkuantisasi into discrete unit ya, dalam satuan diskrit. Jadi tidak kontinu, yang disebut sebagai foton. Jadi ini lebih mendetailkan apa yang sudah disampaikan oleh Max Planck, bahwa cahaya itu terdiri atas satuan-satuan kecil ya, satuan diskrit yang disebut sebagai foton. Nah, dari situ karena diskrit itu cahaya, nah, cahaya itu menurut Einstein ini berperilaku sebagai berperilaku partikel. Ya, jadi selain berperilaku sebagai gelombang, yang cahaya itu juga berperilaku sebagai partikel. Nah, jadi penjelasan selanjutnya
Nah, jadi pada ini kasus ini ya, ketika cahaya itu menumbuk metal, nah, foton itu juga menumbuk free elektron ya, menumbuk elektron bebas, dan elektron menyerap masing-masing foton. Dan ketika energinya itu hanu dan energi foton itu hanu dan ini lebih besar daripada yang tadi itu yang ambang, maka elektron itu bisa diemisikan. Nah, itu penjelasan dari Einstein. Nah, ini persamaan detailnya itu ini bisa dilihat di Gasolowicz maupun di bukunya Pak Agus Purwanto ya, yang dikarang oleh Pak Agus Purwanto. Jadi dari fenomena efek fotolistrik, maka ini yang penting juga, cahaya itu tidak hanya bersifat sebagai gelombang, ya, tapi juga bisa bersifat sebagai partikel, nah, yaitu foton tadi. Jadi dengan kata lain, cahaya itu adalah terkuantisasi. Nah, itu yang dinyatakan oleh Einstein. Jadi dari sini cahaya itu terkuantisasi dalam bentuk foton. Ya, sebelumnya itu belum 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 dikenal mengenai foton, tapi sejak era kuantum, maka cahaya itu juga bisa dilihat sebagai partikel diskrit yang disebut sebagai foton. Maaf. Jadi energi kinetik yang dilepas ini besarnya K sama dengan H nu dalam kurung nu dikali nu 0. Jika V lebih besar daripada nu 0, maka ada energi kinetik ya, bisa lepas dan emisi. Semakin besar frekuensi, semakin besar energi kinetiknya. Jadi ini menjelaskan kenapa yang dari eksperimen itu kenapa tidak tergantung pada intensitas ya. Anggapan dari fisika klasik tergantung pada intensitas. Ternyata ketika dieksperimenkan hanya tergantung pada frekuensi. Nah, pada frekuensi, tidak pada intensitas. Ini hasil dari eksperimen. Nah, yang bisa menjelaskan ini adalah ketika cahaya itu kita pandang sebagai partikel yang disebut sebagai foton. Nah, ini energi kinetik dari elektron yang terlepas ini pas sekali, yaitu H-nu dikurangi nu 0. Ini sesuai dengan eksperimen. Sehingga sekarang ada dua ya, ini nanti ada dua. Fisika kuantum itu bisa menjelaskan bisa menjelaskan fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik. Kemudian ada lagi sini Compton effect.
Nah, dari Compton effect ini yaitu ketika eksperimen dari Compton ini ada foton ya. Ini untuk memahami lagi apa yang sudah disampaikan oleh Einstein dan Planck. Jadi ada foton yang ditumbuhkan pada elektron dalam keadaan diam. Nah, ternyata fotonnya dihamburkan. Nah, elektron ini ke atas, ini ke bawah. Jadi memang gelombang itu kan juga berperilaku sebagai partikel ya. Karena tumbukan seperti ini ada momentumnya, itu kan dimiliki oleh partikel ya. Sebelumnya gelombang itu kan kalau fisika klasik nggak mengalami tumbukan ya. Kalau gelombang itu kan hanya mengalami apa? Interferensi ya, sifat-sifat optik yang lain. Nah, ternyata di sini cahaya itu bisa mengalami tumbukan. Jadi memang cahaya itu bisa berperilaku sebagai partikel ya, yang mempunyai momentum dan mengalami tumbukan. Kemudian kita baca pelan-pelan di sini ya. Secara klasik elektron itu seharusnya menyerap ya, dari cahaya datang, kemudian berosilasi dan terpancar ya, dengan gelombang yang sama, tetapi dengan intensitas yang tergantung pada intensitas dari cahaya yang datang tadi. Tapi kenyataannya ini, panjang gelombang dari cahaya itu berubah juga. Ini kan foton ini. Asalnya lambda bergeser menjadi lambda plus delta lambda. Yang disebut sebagai pergeseran panjang gelombang, wavelength shift. Kemudian cahaya yang dihamburkan itu sekarang mempunyai panjang gelombang lambda plus delta lambda. Dengan kata lain, panjang gelombangnya itu bertambah. Nah, kalau panjang gelombang bertambah, maka cahaya itu mengalami ini loss energi, energinya berkurang. Dan delta lambda tergantung pada sudut hambur, ya, tidak tergantung pada intensitas dari cahaya datang. Nah, ini faktanya seperti itu. Jadi yang asalnya itu kalau berdasarkan klasik itu seharusnya lambdanya itu sama, ya, lambdanya sama, tapi ternyata kenyataannya itu lambdanya beda, bergeser. Ya kan? Nah, ini penjelasannya kalau di fisika klasik nggak bisa. Ya. Kemudian ada ilmuwan lain yang menjelaskan ini, yaitu Compton, Arthur Compton. Nah, ini bisa menjelaskan jadi hasil eksperimennya itu. Jadi bisa dijelaskan jika itu peristiwa itu dianggap ada dua partikel, foton dan elektron. Jadi Compton ini memperlakukan cahaya itu sebagai partikel diskrit, tidak sebagai gelombang. Ya. That is, he treated light as a discrete particle, not a wave. Dan dia membuat ini asumsi, foton dan elektron mengalami tumbukan elastis. Ya. Nah, masih ingat tumbukan elastis itu kan koefisien restitusinya berapa ya? 0 apa 1 kalau tumbukan elastis? 1, Pak. Ya, 1 ya. Jadi
total energinya tidak ada yang diubah dalam bentuk panas atau perubahan bentuk. Ya. Tumbukan elastis itu kan bisa yang paling mendekati itu adalah tumbukan dari bola biliar. Nah, ingatkan ya di jika satu. Ya. Ketika menumbuk itu bentuknya bola itu tidak benjol, ya, tapi tetap setelah tumbukan maupun pada saat tumbukan tidak ada perubahan bentuk. Itu adalah tumbukan elastis. Jadi energinya sebelum dan sesudah itu sama, energi tumbukan. Kalau contoh tumbukan yang tidak elastis ya, waktu kita dulu ya, zaman dulu sebelum pandemi kan kita sering main sepak bola ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa main lagi. Ya. Nah, waktu kita menyundul bola, kelihatannya bola futsal yang keras itu ya. Nah, ketika kita menyundul itu, kalau dilihat dengan kamera yang super cepat, nah, bentuk bola itu akan melengkung ya, sesuai dengan kepala kita. Karena kepala kita kan lebih keras dari bola. Nah, bukan kepala kita yang melengkung, tapi bolanya. Nah, itu kan berarti ada energi yang hilang ketika ada redaman itu diredam oleh bola, karena bola berubah bentuk. Nah, itu koefisien restitusi tidak sama dengan 1. Tapi di sini koefisien restitusinya itu adalah 1. Jadi total energinya, energi dan momentum itu sama atau kekal. Jadi ini membuktikan sekali lagi bahwa cahaya itu juga berperilaku sebagai partikel, ya. Karena ada tumbukan tadi itu, ada tumbukan. Jadi ini sifat partikel dari cahaya. Sifat partikel dari cahaya kalau dinyatakan dalam persamaan adalah P sama dengan H dibagi lambda. Lambda itu kan panjang gelombang, sifat dari gelombang. P itu adalah momentum yang dimiliki oleh partikel. Jadi P sama dengan H dibagi lambda adalah sifat gelombang dari partikel ya. Ya, nanti coba dibaca lagi, terbalik apa enggak? Enggak itu. Nah, jadi dari asumsi yang tadi, making the assumption that both the light and the electron were particles, ya, Compton then derive this formula. Ya. Jadi dari asumsi bahwa cahaya dan elektron itu adalah keduanya itu bisa dianggap sebagai partikel, maka Compton kemudian menurunkan persamaan ya, untuk pergeseran pergeseran panjang gelombang tadi. Jadi cahaya kalau direpresentasikan sebagai foton dengan energi yang tadi sudah diberikan, energinya sudah diberikan oleh Max Planck tadi ya, E sama dengan h-nu, maka momentumnya itu P sama dengan E per C. Ini bisa coba diturunkan sendiri. Ya. Momentumnya itu adalah E per C. Nah, itu keduanya ini berhubungan. Ya. Ini bisa dicari sendiri. Bisa seperti ini, ya. Itu bisa dicari dari persamaan gelombang. Bisa cari hubungan C dengan nu itu kan ada ya, hubungan C dan nu itu kan ada. Nah. Kemudian delta lambdanya ini adalah H dibagi massa elektron dikali C. Sini adalah kecepatan cahaya. Kalikan 1 minus cos theta. Theta adalah sudut
hamburnya tadi itu, scattering angle dari cahaya tadi. Nah, ini kan ekuivalen dengan yang persamaan ini, delta lambda sama dengan 2 lambda C. Nah, lambda C ini adalah panjang gelombang Compton. Nah, jadi dari eksperimen ini mengkonfirmasi ya hubungan tadi itu. Ya. Jadi delta lambda ini dengan yang delta lambda yang di bawah ini. Jadi Compton untuk apa? Menurunkan ini pergeseran panjang gelombang itu menggunakan asumsi ya. Jadi cahaya itu berperilaku sebagai partikel, tidak sebagai gelombang. Ya. Jadi dari Compton ini maka menguatkan bahwa cahaya itu bisa berperilaku sebagai partikel. Ya. Kemudian ini ada satu lagi ya pada tahun berikutnya ada fisikawan. Nah, itu berdasarkan konsep ini ya, konsep keadilan ya, alam semesta, bahwa tadi kan gelombang itu bisa berperilaku sebagai partikel. Nah, berdasarkan sifat kesimetrian dari alam semesta, maka de Broglie ini mengajukan hipotesa. Ya. Kalau di suatu buku itu menyebutkan ini adalah disertasi dari de Broglie yang menyatakan, kesimpulannya itu menyatakan bahwa partikel itu juga bisa bersifat sebagai gelombang. Jadi kalau tadi itu gelombang bersifat sebagai partikel, nah kalau pada de Broglie ini partikel itu bersifat sebagai gelombang. Jadi yang tadi itu P sama dengan H dibagi lambda, nah ini dibalik. Lambda sama dengan H dibagi P. Nah, jadi ini bukan hanya matematis yang dibalik ya, secara matematis dibalik. Tapi ini juga menunjukkan sifat fisis ya, bahwa partikel itu bisa bersifat sebagai gelombang. Nah, ini sifat gelombang dari partikel. Ya. Atau dengan kata lain ini, partikel itu bisa bersifat sebagai gelombang. Nah, itu hipotesa dari de Broglie. Kan lambda sama dengan H dibagi P. Nah, ini bisa dibesarkan enggak ini? Nah, sekarang coba dilihat sini. Ini masih hipotesa ketika de Broglie menyatakan itu ya. Karena yang mengutarakan hipotesa itu juga seorang yang jenius, ya. Maka peneliti yang lain itu berusaha membuktikan hipotesa itu. Ya, berusaha membuktikan hipotesa. Ya seperti apa? Waktu Einstein mengutarakan keraguannya terhadap apa peristiwa keterbelitan atau entanglement, maka peneliti lain itu kan juga mencoba
membuktikan secara teoritis maupun eksperimen. Nah, walaupun keraguan Einstein tidak terbukti, tapi tetap melahirkan topik baru, ya, ilmu pengetahuan baru, yaitu kuantum teleportasi. Nah, di sini juga karena de Broglie itu juga mempunyai reputasi yang sangat baik ya di ilmu pengetahuan, maka hipotesanya ini oleh para peneliti lain itu dicoba dibuktikan dengan membuat eksperimen. Nah, jadi ini elektron. Elektron kan tadi sudah bisa dianggap sebagai, pada bukti sebelumnya itu elektron kan bersifat partikel ya, bisa bersifat partikel. Nah, ini elektron ketika dianggap partikel seperti ini, dilewatkan pada celah sempit. Dilewatkan pada celah sempit. Terbentuk di layar seperti ini cahayanya. Nah, ini berkas elektron ya. Nah, ini yang di jejaknya seperti ini. Nah, lemah, kemudian yang mendekati celah itu paling tinggi. Ini ketika celah 1 di atas. Ya. Kemudian yang B, ini yang B. Mana tadi? Nah, yang B ini dibuat celah lagi tapi di bawah. Hasilnya sama dengan yang A, tapi ini kan memang di bawah, ya, hasilnya di bawah. Nah, seperti ini. Kemudian dibuat 2 celah, atas sama bawah. Itu kalau menurut fisika klasik, hasilnya ya cuma 2 itu ya, penjumlahan dari atas sama bawah aja. Penjumlahan atas sama bawah berarti yang tinggi itu berarti yang tetap yang apa itu? Tinggi tetap yang ada celahnya ya. Nah, yang ini kan tingginya yang di sini. Nah, ini tinggi di sini, yang bawah tinggi di sini. Maka seharusnya bentuknya yang ini yang tinggi di sini. Yang atas juga gitu, yang ada celahnya ini yang tinggi di sini. Nah, seperti 2 ini dijumlahkan, ya kan? Ada 2, hanya ada 2 puncak. Nah, tetapi hasilnya enggak seperti itu. Hasilnya seperti ini, ada fringe, ya kalau di optik kan seperti ini. Pola interferensi. Nah, jadi ternyata elektron yang kita anggap sebagai partikel, nah ini kok bisa mengalami ini interferensi, pola gelap terang. Nah, kalau secara klasik kan ini yang di puncak yang ini ya, ada 2 puncak aja, tapi ini ada banyak puncak. Berarti dari eksperimen itu yang dilakukan oleh peneliti lain, itu membuktikan bahwa apa yang dihipotesiskan dari de Broglie itu betul. Ya, completely correct. Ya, jadi betul-betul benar, benar-benar betul. Jadi ternyata partikel itu bisa berperilaku sebagai gelombang. Karena tadi sebelumnya dibuktikan, ini kan elektron mengalami tumbukan berarti partikel itu. Nah, ketika kita anggap partikel hanya partikel ya, nah ternyata bisa bersifat sebagai gelombang. Nah, berarti apa yang dibalik secara matematis ini ternyata ya betul secara fisis. Nah, seperti itu. Sehingga fisika kuantum itu bisa menjelaskan dan juga melengkapi ya untuk melengkapi fisika fisik. Ya. Apa yang klasikal fisik ya, fisika klasik. Jadi apa yang fisika klasik tidak bisa dijelaskan, nah di sini fisika kuantum bisa menjelaskan. Itu. Ada yang tanyakan, silakan. Saya ingin bertanya, Pak.
Ya, silakan. Sebelumnya permisi. Saya mau bertanya soal ini, Pak. Yang sebelumnya itu kan ada kayak efek fotolistrik. Ya. Nah, itu dari persamaan kayak efek fotolistrik dari persamaannya energi Max Planck tadi kan pakai HF itu ya. Nah, kan kalau di situ kan dianggap fisika gelombang itu kayak partikel gitu. Energinya kuantisasi. Iya. Berarti kan nanti kan itu apa ya? Kalau misalkan kita anggap sebagai partikel itu kenapa kayak kita nggak menganggap kayak partikel itu kayak energinya kayak setengah mv kuadrat gitu, Pak. Jadi kenapa kita pakai kayak HF kan? Kalau kita lihat dari secara persamaan, F itu kan frekuensi, lebih apa ya? Lebih kayak mengarah ke bentuk gelombang gitu kan, ada frekuensinya. Nah itu kenapa ya, Pak? Tadi pertanyaannya kenapa energi kinetiknya tidak pakai setengah mv kuadrat gitu ya? Apa betul itu? Iya, Pak. Kayak kalau kita nggak pakai partikel kan, kenapa kita nggak pakai itu tadi gitu? Pertama karena kecepatannya kan mendekati cahaya, ya. Iya. Kalau diubah lagi ya ketemu itu, nanti bentuknya sama, tapi cuma V-nya itu kan C. Oh, yang pakai kayak Einstein itu yang mc kuadrat itu, Kak? Ya, itu jadi V-nya bukan bukan V lagi karena C menjadi C. Nah, nanti bentuknya ya apa? Ada padanannya. Bentar saya carikan ya. Tetap nanti keluar setengah MV tetap dipakai. Cuma itu bisa dinyatakan dalam yang K tadi ya. Bentar saya tunjukkan yang K. Nah, K di sini itu juga bisa dinyatakan dalam setengah MV kuadrat itu. Ini kan apa? K ini kan energi kinetik ya. Nah, yang fotolistrik. Bentar saya tunjukkan perhitungan. Bentar saya tunjukkan yang slide lain ya. Nah, ini saya stop dulu. Saya tutup dulu sebentar. Ini saya carikan dari slide lain. Ini kelihatan ya ini ya. Nah ini perhitungan detailnya ada, detailnya memang muncul. Nah ini energi itu kan di relativitas ya. Relativitas MC kuadrat. Ini sudah belajar itu kan ya apa? Fisika modern ya. Iya, Pak. Sampun, Pak. Itu kan seperti ini bentuknya. Ya. Nah, energinya ini kinetik, jadi ini kinetik dari mc kuadrat dikurangi m0 c kuadrat. M0 itu apa? Ini dijelaskan di sini. Apa M0 itu di sini.
Berarti kalau gitu HF ini yang dari pelang itu punya keterkaitan sama ini ya Pak? Kayak yang MC kuadrat, kayak sebuah kesamaan gitu. Ya, ada hubungannya. Coba kalau nanti karena di apa? Nah, ini nah, nu kan bisa dinyatakan dalam bentuk lain. Itu ketemu seperti yang tadi itu. Bukan ini. Jadi energi foton ini hanu ya. Kalau partikel, nah tadi kan gelombang bisa dalam bentuk bisa dinyalakan dalam partikel kan ya. Kalau partikel punya massa, ya kan? Nah kalau partikel punya massa, maka E-nya itu adalah mc kuadrat. Nah, karena kecepatannya kan ya juga mendekati kecepatan cahaya. Nah ini mc kuadrat sama dengan hc dibagi lambda. C bagi lambda tadi apa ya? Frekuensi yang Anda katakan F ya, F atau nu itu kan ya ini. Nah, F atau nu Iya sehingga Pak, iya. lambda sama dengan H dibagi MC. Nah, ini keterkaitan yang Anda tanyakan mungkin ya, ini ya, betul ya. Jadi E kalau pada foton adalah MC kuadrat, yang sebelah kanan H nu adalah C dibagi lambda. Sehingga ini lambda sama dengan H per MC. MC ini bisa diganti apa? Masih ingat? M kali, ini kan kecepatan ya. M kali kecepatan itu apa? Momentum Pak. Ya, kali momentum. Ya kan? Nah, rumusnya ya di otak-atik dari situ aja. Ya, sudah terjawab Mas Hasan ya tadi ya. Iya Pak, iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama. Ini tadi sampai sini ya. Compton efek sudah de Broglie. Nah, ini ya terakhir de Broglie. Jadi dari de Broglie itu maka kita bisa membuktikan, ini yang membuktikan melakukan eksperimen bukan de Broglie ya. Ini peneliti lain. Peneliti lain yang mencoba membuktikan apa yang dihipotesakan oleh de Broglie. Jadi partikel bisa bersifat sebagai cahaya. Saya tanyakan yang lain. Kalau mungkin ada yang tanyakan silakan. Nanti bab 2-nya nanti hari minggu depan aja ya. Sekarang kita bab 1 dulu aja. Nah, nanti itu kalau nanti saya siapkan programnya ya, program numeriknya ya. Bagaimana merepresentasikan itu sifat dualisme partikel gelombang. Gelombang bisa bersifat sebagai partikel, partikel bisa bersifat sebagai gelombang. Ya. Jadi bagaimana menyatakan secara matematis. Ya. Kalau gelombang kan ya fungsi sinusoidal. Ya. Kalau partikel kan ya kita gunakan yang persamaan apa itu bisa GLBB, GLB ya atau dinamika apa dinamika partikel ya. Tapi kalau gabungannya itu seperti apa nanti itu harus bisa kita nyatakan ya. Jadi gelombang itu yang sinusoidal, sebentar ya. Sebentar, tunggu sebentar. Nggak bisa. Sebentar, saya gabungkan dulu ini.
Jadi nanti kita itu harus bisa menggambarkan bagaimana menyatakan sifat gelombang bisa bersifat sebagai partikel, partikel bisa bersifat sebagai gelombang. Ya. Jadi yang tadi gelombang itu menyebar, sekarang gelombang itu berarti terkuantisasi, ya, finite pada suatu daerah. Sehingga yang asalnya gelombang itu yang, nah seperti ini, ya, kan gelombang seperti itu. Nah, nanti itu harus bisa dinyatakan dalam, dinyatakan seperti ini, terkuantisasi, walaupun masih ada isolasinya. Nah, seperti ini. Bagaimana membentuk persamaan matematis dari gelombang menuju gelombang yang terkuantisasi. Ya. Ada caranya, ya itu mungkin butuh waktu banyak, dan makanya itu saya lanjutkan ke depan, ya sambil saya tunjukkan apa perhitungannya sekalian, ya. Ya, mungkin nanti pakai MATLAB atau apa nanti, atau kalau nggak MATLAB Maple nanti saya gunakan itu. Bagaimana merepresentasikan gelombang sebagai partikel dalam suatu grafik, sehingga kita bisa memperoleh persamaan fungsi gelombang kuantum. Ya. Mungkin kita lanjutkan ke depan, ya. Mohon maaf sampai sini dulu. Ya. Nah,